Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fahmilani. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual produk tidak berwujud berupa jasa layanan dengan tujuan mencari untung atau laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Karakteristik perusahaan jasa ada 4. Yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, berubah-ubah. Yang keempat, tidak dapat disimpan. Tidak berwujud yang artinya sifat jasa yang tidak memiliki wujud fisik, seperti yang tidak bisa diraba dan dilihat. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan, yaitu tidak ada pemisah antara produksi dan penjualan yang berarti keduanya dilakukan secara bersama. Yang ketiga, berubah-ubah, yaitu sifat jasa tidak dapat distandarisasikan karena sangat bergantung pada faktor selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang keempat, tidak dapat disimpan, artinya jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Yang kedua, bukti transaksi. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan atau toko-toko harus ada bukti transaksinya supaya itu menjadi kepercayaan. Bukti transaksi adalah bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Manfaat utama dalam bukti transaksi yang pertama, menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah terjadi. Yang kedua, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Jenis-jenis bukti transaksi ada 2. Yang pertama, bukti intern atau bukti yang berasal atau dibuat oleh perusahaan sendiri, misalnya memo yang dibuat oleh manajer perusahaan. Yang kedua, bukti ekstern, yaitu bukti yang berasal dari pihak lain atau dari luar perusahaan, seperti faktur, kwitansi, nota kontan, bukti memorial, bukti pengeluaran kas, atau bukti kas masuk dan cek. Faktura adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. Contohnya seperti sebuah toko yang mempunyai hutang kepada perusahaan dan sebuah toko tersebut memiliki faktur berwarna hijau, sedangkan faktur yang berwarna putih yaitu faktur yang sudah dibayar. Yang kedua, kwitansi. Kwitansi adalah catatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran jumlah barang. Seperti ketika kita membeli sebuah rumah, pasti ada kwitansi. Yang ketiga, nota kontan adalah bukti pencatatan untuk transaksi pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan memberikan kepada pembeli, seperti kita membeli rumah. Yang keempat, bukti memorial adalah bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern. Yang kelima, bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat semua pembayaran tunai, misalnya pembayaran ongkos, pembayaran membeli sapu, kalau di kelas membeli sapu, membeli
spidol, penghapus, kain pel, dan lain-lain. Sedangkan bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang dilakukan dengan tunai atau kontan. Misalnya, penerima piutang, penerima pendapatan, dan penerima sewa. Yang ke-9 adalah cek. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Cek dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank tersebut. Yang ketiga, debit, kredit, dan aturan saldo normal. Pengertian debit dan kredit sudah tidak asing dalam akuntansi. Debit di dalam akuntansi memiliki arti mencatat penambahan akun harta dan beban, juga pengurangan atas kewajiban atau hutang, ekuitas, dan pendapatan. Sedangkan kredit adalah mencatat pengurangan akun harta, beban, juga menambah kewajiban atau ekuitas dan pendapatan. Debit dan kredit digunakan untuk membedakan penambahan atau pengurangan dalam setiap akun transaksi. Maka dapat disimpulkan bahwa saldo normal akun harta dan benda berada pada debit, dan saldo normal akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan berada pada kredit. Yang kedua, mekanisme debit dan kredit. Setiap transaksi berpengaruh pada suatu rekening atau akun. Rekening merupakan tempat mencatat sekelompok transaksi yang sejenisnya, seperti transaksi yang berkaitan dengan pembayaran atau penerimaan uang tunai dimasukkan dalam rekening tersebut. Berdasarkan jenis transaksi selanjutnya ditulis ada pencatatan di dalam buku rekening atau di dalam buku rekening setiap harinya. Dalam hal ini disebut jurnal. Sebelum dicatat terlebih dahulu dianalisis pengaruhnya terhadap posisi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat adalah penggolongan akun. Akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan akibatnya kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan pemakai rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Akun juga memberikan informasi tentang operasi perusahaan dari hari ke hari. Berdasarkan sifatnya, rekening atau akun dibagi menjadi dua. Yang pertama, rekening atau akun real. Yang kedua, rekening atau akun nominal. Akun tersebut yaitu yang pertama, akun real merupakan akun yang dilaporkan dalam neraca yang terdiri atas kelompok akun atau rekening, kewajib aktiva atau harta, utang atau kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal merupakan akun yang dilaporkan dalam laporan atau laba dan rugi yang terdiri atas kelompok akun penghasilan dan kelompok biaya dan beban. Dan untuk mengetahui pengkelompokan akun atau rekening, dalam proses pencatatan selanjutnya diperlukan kode. Kode ini digunakan untuk memudahkan pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan. Setiap perusahaan atau pembisnis dapat menerapkan aturan yang berbeda mengenai pengkodean akun sesuai dengan kebijaksanaan manajemen dan kaidah yang diterapkan dalam standar akuntansi keuangan. Beberapa kode akun
yang dapat digunakan seperti kode nomor numeralia, desimal, dan blok. Yang pertama, kode numeralia adalah cara pengkodean akun berdasarkan nomor berurutan yang dapat dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua adalah kode desimal, yaitu cara pembelian kode akun dengan menggunakan lebih dari satu angka dalam setiap angka mempunyai arti. Yang ketiga, kode blok adalah kode pemberian dengan cara memberikan satu blok kepada setiap kelompok akun. Misalnya, harta diberikan nomor 100 sampai 199. Kewajiban diberikan nomor pada nomor 200 sampai 299. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.